Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Dari Fidela Marwa Waida, Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Silakan. Siap. Izin Bapak, Ibu, Abang, dan juga kawan-kawan sekalian, saya Fidela selaku Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni mengenai aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambah yang tergesa-gesa, yang mencederai tridharma perguruan tinggi. Hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Libanon, Yaman, ya, Arab Spring. Itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum
Kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup. Oleh karena itu, adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau teman-teman di pemerintah ingin bersiap dan menganggap ini semua bayaran, silahkan. Tapi ini tanda-tanda zaman. Kalau anak-anak muda sudah tidak nyaman, bersiaplah. Mungkin tidak hanya kursi Anda dijungkir balikkan. Mungkin tatanan baru hendak mereka ciptakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengatakan ya, PSN yang berjumlah 233 bernilai 6.246,7 triliun itu ada di seluruh Indonesia itu, yang memberikan demikian itu adalah Joko Widodo. Joko Widodo tidak bersikap sebagai seorang sultan sebagaimana Hamengkubuwono X bersikap sebagai sultan dalam penerapan ya PSN Bawen Yogyakarta. Ya, pembangunan Bawen Yogyakarta ini sempat tersendat. Bukan karena Hamengkubuwono X sebagai sultan yang dihormati rakyat tidak mengerti kepentingan daripada PSN, tapi beliau memikirkan rakyatnya dan memberikan ya persyaratan. Apa itu persyaratannya? Bahwa PSN Bawen Yogyakarta tidak boleh mengganggu situs cagar budaya. Bahwa Bawen Tol Yogyakarta tersebut tidak boleh mengganggu kawasan ekonomi. Tidak boleh membelah kawasan. Tidak boleh mengganggu komunitas dan pastinya berguna bagi masyarakat. Apakah hal tersebut ada dalam pertimbangan-pertimbangan Jokowi sebagai tergugat 5 dalam menerapkan PSN tersebut? Tidak ada, ya. Kami ini langganan menggugat beliau. Sangat menunggu pertemuan dengan beliau, betul? Kalau begitu Bapak Jokowi yang terhormat, kapan Anda akan datang ke pengadilan? Masih ada 1 kali panggilan lagi. Stoplah cawe-cawe, stoplah main presiden-presidenan, ya. Sehingga Anda mendapatkan privilege bahwa Anda dengan sangat bahagia presiden kami yang kami cintai harus mengatakan hidup Jokowi. Hidup. Ya, apanya yang hidup?
Kami berharap kesetiaan seorang presiden ya yang memang konon katanya sangat berjiwa setia kawan itu jangan digeser menjadi fanatisme buta sehingga Anda buta dengan kejahatan yang sudah dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Betul? Nah, oleh karena itu tidak berpanjang-panjang, sama seperti koordinator kami katakan tadi, datang saja Pak pada panggilan yang tinggal satu kali lagi. Jika tidak, Andalah yang membutuhkan sebenarnya ya. Anda yang membutuhkan klarifikasi itu. Sebelum perkara ini dibuka secara luas dan lebar dan rakyat bisa melihat satu demi satu dosa-dosa Anda. Demikian. Betul? Kalau begitu, tunggu tanggal 25 Februari 2025. Itu adalah mediasi terakhir. Setelah itu, tiada maaf bagimu, tiada damai bagimu. Kami siap menghadapi Anda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.